Seger sih, Bu. Seru. Itu tadi si Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar semuanya anak-anak? Bapak ganteng ya Allah. Baiklah. Lagu basah. Yang saya hormati Bapak Dr. Andi Enggalis yang berhalangan hadir karena sakit. Mari kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada doanya ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa supaya pembelajaran kita jadi berkah. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Mistalah, Kak. Kenapa? Sakit. Sakit. Pak absen dulu ya. Iya, Kak. Handayana, Hadir Pak. Jevia, Hadir Pak. Leni, Hadir Pak. Zelvi, Hadir, Pak. Dia Sitian, Hadir Pak. Miki, Hadir Pak. Jason, Saya Pak. Adan, Ibnu, Hoirin Ajil. Coba yang di belakang untuk maju ke depan, karena kan gak enak juga di dia. Iya, Kak. Kok orang nggak bisa? Ayo. Kita bisa. Sehat. Nah, jadi hari ini kita akan jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama peserta didik mampu memahami pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku sopan dan santun kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, peserta didik dapat menghindari perilaku durhaka. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan tentang hormat seperti kepada orang tua dan guru. Pertama Bapak ingin menanyakan apakah penting kita itu untuk hormat kepada orang tua dan guru? Penting sekali Pak. Mengapa itu penting? Karena sebagai adat Pak. Jadi mengapa hormat itu penting? Karena hormat adalah tindakan menghargai dan menghormati orang lain, mengakui peran dan kontribusi mereka dalam kehidupan kita. Sikap dasar yang membentuk hubungan yang sehat dan harmonis. Jadi menghormati orang tua itu membawa keberkahan dan kemudahan dalam hidup kita. Dalam banyak budaya diyakini bahwa ritual orang tua adalah ritual Tuhan yang membuka jalan bagi kesuksesan dan kebahagiaan kita. Kisah sukses seorang anak yang selalu hormat pada orang tua menunjukkan bagaimana sikap ini dapat memengaruhi takdir seseorang. Jadi kalau kita tidak hormat kepada orang tua dan guru kita tidak mempunyai Demikian pula menghormati adalah kunci untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan masa depan yang cerah. Guru adalah pewaris ilmu yang membimbing kita dengan menghormati mereka. Jadi
Kalau guru tengah menjelas atau mengajarkan jangan sibuk main HP ya, jangan ngobrol. Iya, Pak. Ya, Kita Pak. saling menghargai lah ya. Oh ya, saya Pak. Iya, Pak. Selanjutnya ada beberapa cara menunjukkan rasa hormat. Yang pertama kepada orang tua. Menunjukkan rasa hormat kepada orang tua dapat dilakukan dengan berbicara yang sopan atau lemah lembut ya. Tidak meninggikan suara atau tidak mengeras-keraskan suara kita. Gimana Pak maksudnya? Misalnya, Bu, ada nggak nasi? Jangan, Ma, ada nggak nasi? Jangan gitu ya. Itu sama saja kita durhaka namanya. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat kepada guru. Di sekolah, rasa hormat kepada guru ditunjukkan dengan memperhatikan saat belajar. Mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan tidak membantah instruksi mereka. Ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Bagaimana caranya? Yang pertama memperhatikan saat belajar, yang kedua mengerjakan tugas dengan baik, yang ketiga tidak membantah atau menyepelekan guru. Nah, ya. Tiga dampak positifnya bahwa siswa yang menunjukkan rasa hormat kepada guru cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik dan kepuasan belajar yang lebih tinggi. Contohnya, contoh nyata perilaku hormat di rumah dan di sekolah menunjukkan bagaimana sikap ini dapat membentuk individu yang bertanggung jawab dan sukses. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengajak kalian menonton video yang berjudul tentang hormat, video pendek ya. Bola Pak. Cina kalah. Indo Pak. Apa tuh? Yandek. Yandek apa Pak? Kulit kepala. Iya, Teh. Coba di huruf P. Kepala masuk lagi di ini. Kepala Pak. Coba huruf P. Bukan, ini nonton video, nanti kalian simpulkan ya isinya. Nanti Bapak bisa pertanyaan. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu Silakan kurang diperhatikan lebih ya. 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil, badannya lemah bertambah lemah dan terasa semakin susah. Terlebih saat melahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Nyawa taruhan. Setelah lahir, tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ketika anaknya lapar, ibu segera menyuapi dengan penuh kelembutan. Saat anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau bidan supaya segera sembuh. Seorang ayah bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badannya yang letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga membuat semangatnya makin membara. Inilah gambaran nyata betapa besar kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kedua orang tua sangat menginginkan anaknya tumbuh sehat.
kuat, cerdas dan soleh, serta menjadi anak yang berbakti. Kedua orang tua telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Keduanya memberikan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Setiap hari, kedua orang tua berdoa kepada Allah agar kita selalu berada dalam lindungannya. Kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya tak ternilai harganya. Seandainya dunia dan seisinya digunakan untuk membalas budi kedua orang tua, tak akan sepadan dengan pengorbanannya. Maka sudah seharusnya kita menghormati, menyayangi, dan mentaati kedua orang tua. Jika ini kita lakukan, kita akan memperoleh keberkahan hidup. Hidup berkah adalah hidup yang penuh dengan manfaat, mendapat perlindungan dan kasih sayang dari Allah. Di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Guru mendidik dengan penuh perhatian, penuh kesabaran dan penuh ketekunan. Kita dapat membaca, menulis, dan berhitung semua berkat jasa para guru. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia kepada kita, sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti luhur. Kedua orang tua dan guru wajib kita hormati, kita sayangi dan kita taati perintahnya. Nasihat dan petunjuknya kita laksanakan sebaik-baiknya. Mereka telah berjasa mendidik kita menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia. Kita bahagiakan mereka dengan cara rajin belajar dan beribadah. Rasa sayang kita kepada mereka dapat kita wujudkan dengan mendoakannya setiap selesai sholat. Kita doakan mereka setiap hari supaya mendapat rahmat dari Allah. Allah dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan menaati kedua orang tua dan guru. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anak-anaknya. Seorang adik menghormati kakaknya dan kakak menyayangi adik-adiknya. Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan mulai dari keluarga. Pembiasaan dan penanaman akhlak mulia sejak dari dalam keluarga akan membentuk karakter positif seorang anak. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun, balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah untuk menghormati kedua orang tua. Mengingat jasa-jasa mereka kepada kita sungguh tak ternilai harganya. Berbakti kepada kedua orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Beberapa di antaranya dijelaskan sebagai berikut. Pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah. Serta yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat menebus dosa-dosa besar yang pernah dilakukan seorang anak. Perilaku mulia yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua dan guru dijabarkan sebagai berikut. Pertama, menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban bagi seorang anak. Yang kedua, seorang siswa wajib menghormati dan menaati gurunya. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua dan guru akan mendatangkan keberkahan hidup. Serta yang keempat, salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru adalah mendoakan mereka setiap saat. Baiklah, cukup sekian video tadi ya. Bapak ingin menanyakan isi
sini ada beberapa soal yang isinya tadi ada di video tadi. Kalau yang memperhatikan pasti mudah. Isi ya. Isi benar. Nama kalian jangan lupa ya ditaruh. Nim, nim maksudnya. Kelas sama nama. Pak, lupa deh Pak, kelas berapa kamu nih Pak? Kelas 5 kita. SD. Iya. Oh. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas. Baik Pak. Nanti dikumpulkan dan ada satu orang Bapak suruh maju untuk menjelaskan isinya. Pulang enter. Oh, Bapak ini. Iya. Bisa ngapain? Ini Pak, lagi nulis Pak. Oh. Udah semua ya? Udah. Siapa yang mau maju untuk menjelaskan ke depan? Saya. Nah, baiklah. Boleh Titin Sarika, silakan Bu. Maju. Dibaca nggak ke soalnya? Dibaca. Soal jawaban. Nah, soal yang dari Bapak Yang lain coba perhatikan Titin. yang pertama itu, mengapa kita harus menghormati orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga merupakan bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah merawat kita dan guru-guru yang sudah mendidik kita. Kemudian yang sebutkan 3 contoh sikap patuh kepada orang tua di rumah. Yang pertama, kita tidak membantah ketika disuruh. Kemudian suara kita tidak terlebih besar daripada orang tua kita. Kemudian yang ketiga itu, kalau kita mau kemana-mana harus izin dan memberi salam kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap yang tepat ketika guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas. Sikap yang tepat itu adalah dengan kita mendengarkan, tidak ngobrol dengan teman. Kemudian yang terakhir, apa akibat jika tidak menghormati orang tua dan guru? Tentunya akibatnya adalah akan berdosa dan
menjadi anak yang membangkang dan yang durhaka. Beri tangan kepada teman kita titik satu. Selanjutnya kumpulkan kertas jawaban tadi. Baiklah. Selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak menyampaikan sedikit kesimpulan ya. Jadi kita itu harus hormat dan patuh kepada orang tua. Jangan jadi anak durhaka. Karena di telapak kakinya aja Di telapak kaki ibu ya Pak? di telapak kaki ibu aja Ada ada surga. surga. Ya. Terus ridho Allah, ridho orang tua ya Pak ya? Katanya Pak ya? Ya. Maksudnya apa? Ya nak. Iya nak, menurut sekali nak. Ya. Jadi kita harus bisa yang menunjukkan rasa hormat dan menghargai guru dan orang tua. Teman-teman juga sih. Ya. Sama teman-teman. Kelar dulu Pak. Baiklah, sedikit motivasi dari Bapak. Jangan berhenti belajar ya. Iya. Ya. Kalau capek gimana? Kalau capek tidur. Itu kan kita pesan. Jadi nggak usah belajar. Itu dulu berarti ya. Cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dibicarakan baik-baik. Oh, jangan malah pergi dengan yang lebih baik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.